Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Hapsari Wahyuningsih, Magister of Science. Yang terhormat Kepala Program Studi Bioteknologi Bapak Arif Bimantara, Magister Bioteknologi. Yang terhormat dosen program studi bioteknologi, yang saya banggakan mahasiswa jurusan bioteknologi, serta para tamu hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul pada acara pagi hari ini, yaitu seminar dalam rangka memperingati Hari Rabies Dunia. Semoga sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, merupakan kehormatan bagi saya pribadi untuk dapat berdiri di hadapan para hadirin, dan pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit kata terkait pentingnya vaksin dalam pengembangan ilmu bioteknologi dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sebagai umat Islam, ajaran Islam telah menjadi panduan dalam kita menjalankan kehidupan seiring dengan perkembangan zaman. Integrasi sains Islam merupakan program untuk mengenang kejayaan Islam pada masa lalu. Dengan demikian, kejayaan Islam dapat dijadikan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik dalam menghadapi masa depan. Integrasi sains Islam juga dapat dijadikan untuk menghilangkan dikotomi antara agama dan juga sains. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai payung pengetahuan atau sumber inspirasi ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan obat-obatan dan teknologinya yang berdasarkan bahan alam. Salah satunya adalah pengembangan vaksin melalui penerapan metode bioteknologi modern. Hadirin yang saya hormati, pasti kita pernah mendengarkan pepatah yang mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pepatah tersebut secara tidak langsung menyadarkan bahwa memiliki tubuh yang sehat tentu sangat penting, karena ketika kita sehat, pikiran dan juga jiwa kita ikut juga sehat. Ada juga slogan yang menyatakan bahwa kesehatan sangat mahal. Secara tidak langsung slogan ini menyatakan bahwa memiliki kesehatan merupakan harta yang mahal yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Dengan demikian, dengan kondisi saat ini, kita harus bersyukur masih diberikan nafas dan juga kesehatan untuk menikmati kehidupan. Namun bayangkan ketika kita tiba-tiba terserang penyakit atau wabah virus, sungguh menakutkan, bukan? Kita tidak boleh putus asa karena setiap penyakit memiliki obatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yu'adzilu dzalimina illa qurasa. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat-ayat tersebut dapat kita lihat bahwa Islam menegaskan di setiap penyakit pasti ada penawarnya, dan Islam telah memberikan petunjuk dalam mengembangkan ringkasan medis berdasarkan Al-Quran dan hadis yang digunakan secara luas di dunia saat ini. Pengembangan pengelolaan pengobatan ini dipupuk oleh Al-Quran dan hadis. Ibnu Hajar membagi ilmu pengobatan menjadi dua jenis, yaitu pengobatan jasmani dan juga pengobatan rohani yang dikaitkan dengan hubungan simbiosis. Pentingnya hubungan antara kedua jenis pengobatan tersebut ditegaskan oleh Ibnu Sina yang menyatakan bahwa kita harus memahami bahwa pengobatan efektif dan terbaik untuk pengobatan pasien harus melalui peningkatan kekuatan tubuh manusia untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang didasarkan pada keindahan lingkungan dan membiarkan dia mendengarkan musik terbaik dan juga membiarkan sahabat-sahabatnya bersamanya. Sebagai warga Muhammadiyah, kita harus bangga karena Muhammadiyah telah berperan penting sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan pendidikan dan pelayanan masyarakat. Salah satu pelayanan masyarakat yang dilakukan adalah dengan perawatan medis dan juga pengembangannya.
Hadirin yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui, angka kematian akibat rabies di Indonesia ini masih cukup tinggi, yakni 100 hingga 156 kematian per tahun dengan tingkat kematian hampir 100%. Hal ini menggambarkan bahwa rabies masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, pandemi COVID yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan angka kematian akibat virus meningkat pesat dan mendorong semua pihak untuk berlomba-lomba menemukan dan menciptakan penemuan baru, teknologi baru guna menangani penyakit-penyakit akibat virus tersebut. Rabies dan COVID merupakan contoh penyakit yang disebabkan oleh virus dan salah satu pencegahan serta pengobatannya adalah dengan melakukan vaksinasi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibnu Sina tadi, vaksin bisa menjadi salah satu alternatif pengobatan yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh atau imun tubuh. Hadirin yang saya hormati, apakah sering menemukan fenomena seseorang tidak mau vaksin? Biasanya alasannya karena takut jarum suntik. Lucu bukan? Padahal vaksin itu penting loh. Vaksin sendiri memiliki banyak manfaat seperti merangsang sistem kekebalan tubuh, mencegah penularan virus, mengurangi resiko terserang virus, mengurangi dampak fatal akibat terserang virus, mengurangi angka kematian akibat virus, dan masih banyak lagi. Dengan manfaat yang diberikan, kita dapat menekan angka paparan dan juga angka kematian akibat virus penyakit. Saat ini, vaksin berperan penting dalam regulasi penanganan dan juga pencegahan virus penyakit. Vaksin sangat perlu diberikan untuk semua masyarakat di Indonesia. Hadirin tidak perlu khawatir. Sebelum vaksin disuntikan, akan diperiksa oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia apakah vaksin tersebut memenuhi standar kehalalan atau tidak. Dalam konteks yang lebih luas, penting untuk dicatat bahwa kehalalan vaksin menjadi pertimbangan bagi vaksinasi terhadap orang tua, anak-anak, dan juga ibu hamil. Hadirin yang saya hormati, dalam Islam, terdapat hadis-hadis yang menekankan pentingnya memanfaatkan obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut. Hadis lain juga menegaskan bahwa setiap penyakit memiliki obat dan jika obat tersebut ditemukan, penyakit tersebut akan sembuh dengan izin Allah. Dari hadis-hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi sehat kita perlu mencari obatnya. Sebagai contohnya dengan vaksinasi. Jika ingin terhindar dari virus, ya kita harus melakukan vaksinasi. Jangan takut untuk vaksin karena vaksin dapat menyelamatkan hidup kita. Ayo vaksin, bersama vaksin kita perangi virus. Hadirin yang berbahagia dan yang saya hormati, demikian kata-kata yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.